Hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari manajemen. Manajemen organisasi adalah proses pengorganisasian, perencanaan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya, yang dimana sumber daya tersebut ada manusia, keuangan, hingga fisik. Dalam suatu entitas untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jika diibaratkan, organisasi adalah sebuah kendaraan, sedangkan manajemen adalah mesin dan sopirnya. Tanpa manajemen, kendaraan tersebut mungkin punya bahan bakar, tapi tidak akan pernah sampai ke tujuan, karena tidak ada yang mengarahkan. Jadi, apa sih fungsi-fungsi manajemen itu? Poin pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dan dengan arah dan tujuan. Contoh, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Adapun strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Poin kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia berupa karyawan atau tenaga ahli, kemudian sumber daya fisik berupa mesin, tanah, atau gedung, dan sumber daya operasional berupa kebijakan, sistem informasi, merek atau brand. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasi sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Adapun manajemen organisasi berupa pengertian fungsi, struktur, dan perannya. Contohnya, setelah menentukan sejumlah strategi perusahaan A, merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Perusahaan ini juga mengelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang diperlukan, seperti penjahit, divisi pembelian bahan, divisi promosi, dan lainnya. Perusahaan A juga membeli sejumlah mesin, peralatan lainnya yang dibutuhkan. Poin ketiga, actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Pada tahap ini, semua rancangan yang telah disusun dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Penerapan fungsi actuating dalam manajemen usaha adalah melaksanakan semua rencana atau gagasan yang sudah dibuat. Contoh, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Poin keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya.
Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusi, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa manajemen organisasi sangat krusial. Yang pertama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan organisasi seringkali besar dan kompleks. Manajemen di sini memecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang masuk akal. Pada poin efektif, yaitu memastikan organisasi melakukan hal yang benar untuk mencapai target. Sedangkan pada poin efisien, memastikan target dicapai dengan penggunaan sumber daya, yaitu berupa uang, waktu, tenaga, sesedikit mungkin. Kedua, menciptakan koordinasi dan harmonisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki kepribadian dan cara kerja yang berbeda. Manajemen organisasi, yaitu menyelaraskan perbedaan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih, baik pekerjaan ataupun konflik kepentingan. Ibarat sebuah orkestra, manajemen adalah dirijen yang memastikan setiap alat musik berbunyi di waktu yang tepat. Selanjutnya, poin ketiga, optimalisasi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini yaitu seperti modal, peralatan, dan juga manusia yang selalu terbatas. Adapun manajemen organisasi harus memastikan yang pertama, tidak ada alat yang menganggur. Kemudian, staf bekerja sesuai keahliannya atau the right man on the right place. Selanjutnya, anggaran yang ada itu harus digunakan untuk hal-hal yang mendesak dan juga produktif. Yang keempat, menghadapi perubahan lingkungan atau adaptabilitas. Dunia luar selalu berubah, baik itu teknologi, tren pasar, maupun regulasi pemerintah. Manajemen yang baik selalu melakukan pemantauan atau fungsi controlling, sehingga organisasi bisa segera mengubah rencana atau planning saat situasi berubah. Organisasi yang kaku biasanya akan cepat tumbang. Dan yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan berkelanjutan. Organisasi yang dikelola dengan baik memiliki sistem. Sistem inilah yang membuat organisasi tetap bisa berjalan meskipun pemimpinnya berganti.